Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membaca dan memahami tafsir Jalalain surah Al-Kahfi. Qala al-musannif suratul kahfi makiyatun. Surah Al-Kahfi adalah surah makiyah, surah kategori makiyah, yakni surah atau ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah pada tahun 1 Hijriah atau 622 Masehi. Nah, surah Al-Kahfi adalah bagian dari surah makiyah. Illa wasbir nafsaka al-ayah, kecuali ayat yang berbunyi wasbir nafsaka. Jadi nanti ada ayat yang berbunyi wasbir nafsaka. Ayat satu ayat itu menurut ulama tidak bagian dari kategori makiyah tapi madaniyah. Jadi nanti ada 110 ayat semuanya makiyah kecuali satu ayat yang diawali dengan wasbir nafsaka, mungkin di akhir ayat kalau nggak salah. Wahya mi'atun wa asyru ayatin. Surah Al-Kahfi berjumlah 110 ayat. Au khamsu asyarata ayatin. Ada yang menghitung bukan 110 tapi 115 ayat. Nazalat ba'da suratil Ghasyiyah. Surah Al-Kahfi diturunkan secara kronologis ya. Diturunkan setelah surah Al-Ghasyiyah. Secara kronologis ya, secara berurutan, walaupun posisinya di dalam mushaf itu surah Al-Kahfi lebih dulu ya. Surat Al-Ghasyiyah di belakang. Tapi secara kronologis, secara berurutan, posisi surah Al-Kahfi turun setelah surat Al-Ghasyiyah. Kalau kita amati sistematika dalam mushaf itu, yang ditaruh di awal itu justru surah-surah madaniyah seperti Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, itu surah-surah madaniyah. Nah, yang belakang-belakang itu surah makiyah, itu secara mushaf. Tapi secara kronologis mestinya ya surah-surah makiyah lebih dulu karena dia turun sebelum Nabi hijrah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ayat pertama. Alhamdu, segala puji lillahi, hanya bagi Allah. Ya. Alladzi, yaitu Allah adalah zat anzala yang telah menurunkan ala abdihi, kepada hambanya, alkitab. Kalau kita merujuk tafsirnya ya, ala abdihi di situ maksudnya hambanya di situ adalah Kanjeng Nabi Muhammad. Alkitab ay Al-Qur'an. Yang dimaksud dengan alkitab di situ adalah Al-Qur'an. Karena banyak sekali Al-Qur'an itu menggunakan kata-kata alkitab tapi belum tentu itu merujuk kepada Al-Qur'an. Ada kalanya itu merujuk ke Taurat, ada kalanya itu merujuk ke Injil ya, ketika berbicara dalam konteks umat Yahudi ataupun umat Nasrani lah. Alkitab dalam ayat pertama surah Al-Kahfi ini merujuk kepada Al-Qur'an karena sebelumnya abdihi ya, hamba di situ ditafsiri dengan Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Allah adalah segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya sebuah Alkitab, Al-Qur'an. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Allah tidak menjadikan lahu fihi, lahu di situ maknanya fi, di dalamnya. Di dalam Al-Quran tersebut tidak ada iwajan, kebengkongan makna asalnya iwajan itu. Tapi di sini tafsirnya adalah ikhtilafan au tanaqudan. Tidak ada pertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Tidak ada perdebatan, tidak ada perselisihan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Wal jumlatu halun minal kitab. Jumlah dari lafadz walam yaj'al lahu iwaja itu posisinya secara nahwu ya. Itu menjadi hal ya. Walam yaj'alan hale gitu kalau dimaknai. Kalau dimaknai utawi iku ya, posisinya menjadi hal. Jadi itu ayat pertama. Ayat berikutnya
qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladziina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Qayyiman artinya ay mustaqiman. Qayyiman di situ tafsirannya adalah mustaqiman, lurus. Jadi Quran itu mengajarkan adalah ajaran yang lurus, yang benar dan lurus. Halun saniyatun muakkidatun. Secara nahwu, qayyiman berkedudukan menjadi hal yang kedua, muakkidah fungsinya untuk menegaskan, menguatkan, menaukiti dari hal yang pertama tadi. Liyungdhira ba'san syadidan, liyungdhira agar Allah liyungdhira ba'san syadidan, agar memberi peringatan, ya. Kanjeng Nabi memberikan peringatan, ba'san, ya, memberikan ancaman, yukhawwifa. Yundhira maknanya yukhawwifa, menakut-nakuti. Ba'san dengan adaban, makna ba'san di situ adalah adaban, siksa syadidan yang amat berat. Jadi Nabi itu kan dijuluki dengan al-Bashir an-Nadhir, ya, as-Siraj al-Munir. Nabi memberikan ancaman, memberikan peringatan kepada orang-orang kafir bahwa kalau mereka tetap kafir bil kafirin ba'san, mereka akan mendapatkan siksa yang amat berat. Itu kalau kafir. Wa yubashshiral mu'minina, dan memberi kabar gembira al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman, alladzina, yaitu mereka ya'maluna yang mau beramal, ya, as-solihati, amal soleh. Jadi kalau orang kafir disiksa dengan siksa yang amat berat, kalau orang mukmin diberi kabar gembira, al-bisyarah, yubashshiru, ya, diberi kabar gembira alladzina, orang-orang yang mau beriman dan beramal soleh. Apa itu bisyarahnya, motivasinya atau kabar gembiranya? Anna lahum ajron hasana, bahwa nanti mereka akan mendapatkan ajron, ya, balasan hasanan yang bagus. Dalam tafsirnya ajron di situ dimaknai al-jannah, surga. Mereka akan mendapatkan pahala yang baik. Yang dimaksud dengan ajron hasanah adalah surga. Makisina fihi abada, mereka akan tinggal, ya, makisina akan tinggal fihi, di dalam surga itu, abadan, selamanya. Wa al-jannah, yang dimaksud dengan ajrun hasanah di situ adalah surganya Allah Ta'ala.